ya melalui YouTube. Jadi kenapa saya katakan demikian, karena ini sangat penting. Ya. Orang mudah lupa kalau tidak ada catatan. Betul ya? Orang mudah lupa kalau tidak ada catatan. Tetapi kalau ada catatan tidak mungkin lupa. Saudara, hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ternyata di dunia ini semua ada batasnya. Dengan kata lain, semua ada umurnya. Coba, ada yang awet saudara di dunia? Tidak ada. Semua ada batasnya. Termasuk yang namanya tahun. Ya. 1 tahun yang kita lewati, ternyata harus berhenti. Dan sore hari ini kita akan tutup tahun itu. Ya. Besok sudah ganti tahun. Selalu ada batasnya. Kenapa demikian? Itu mengingatkan kepada setiap kita bahwa manusia itu juga ada batasnya. Batas kita tidak ngerti berapa tahun. Tetapi Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa hidup di dunia ini selalu ada batasnya. Mungkin bagi yang muda-muda masih berpikir, aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Tapi ingat, semua ada batasnya. Dan kita tidak ngerti, saudara. Sore hari ini saya ingin menyampaikan satu judul firman Tuhan, yaitu judulnya memacu roh kita. Bagaimana caranya memacu roh kita? Ya. Kenapa roh kita harus dipacu? Saudara, saya mau sampaikan. Di tahun yang akan datang 2002, saudara, benar-benar harus disiapkan roh kita, disiapkan hidup kita. Karena kita tidak tahu, kita tidak ngerti batas hidup kita. Apakah di tahun 2022 ini kita masih diberi kesempatan? Kita masih hidup di dunia ini. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita memacu roh kita. Jangan sampai padam roh kita. Jangan sampai loyo roh kita. Jangan sampai bermalas-malasan roh kita. Karena ini tahun-tahun yang sangat penting bagi kita. Saudara, satu ayat di dalam 1 Korintus. Saya sore hari ini saya ingin menyampaikan 2 ayat saja. Ya, 1 Korintus 9 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, kata-kata ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Ya. Kata-kata ini adalah kata-kata yang memberi semangat. Kata-kata yang memberi gairah yang baru. Kata-kata yang membangkitkan bagi umat Tuhan, bagi orang-orang percaya. Yang pertama yang perlu kita renungkan dan kita perhatikan,
kata-kata Paulus ini berbicara tentang tujuan. Ya. Sebab itu, tolong bawahnya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Saudara hidup, saudara mengikut Tuhan, itu ada tujuannya. Betul Bapak Ibu ya? Ada tujuannya. Jangan sampai saudara tidak mengerti mengikut Yesus itu yang seperti apa. Saya harus bagaimana. Tidak. Tetapi ketika engkau mengikut Yesus, sebenarnya Paulus ini mengingatkan kepada kita, aku tidak berlari tanpa tujuan. Apa yang harus kita lakukan untuk meraih tujuan kita? Ternyata kita tidak boleh santai-santai, kita tidak boleh bermalas-malasan, tetapi kita harus berlari. Arti berlari itu apa, saudara? Semakin cepat, semakin giat, semakin sungguh-sungguh. Itu berlari. Jangan masa bodoh. Karena hidup saudara itu ada tujuan. Supaya tujuan saudara tercapai. Dan saya merenungkan hal ini saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Di dunia ini hidup selalu ada tujuannya. Mengikut Yesus itu ada tujuannya. Nah, nanti saudara akan melihat. Lalu yang kedua saudara, di bawahnya baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Di sini ada kata sembarangan. Kata sembarangan ini berbicara tentang berjalan, melangkah dengan langkah-langkah kaki kita yang tidak pada sasaran. Jadi apa saudara? Wis ngawur. Saudara kalau saudara lihat tinju, pasti petinju itu punya sasaran. Supaya mendapat nilai, yang diincar itu apa saudara? Yang diincar itu wajah dari musuhnya. Petinju tidak pernah ngawur, angger ngantem wae, ndak. Tetapi ada sasaran yang diincar oleh petinju. Bagaimana supaya menang? Bagaimana supaya lawannya itu bisa jatuh, bisa KO. Jadi seorang petinju punya incaran, punya sasaran. Saudara, saya percaya bahwa kebenaran firman Allah ini mengajak kepada kita. Sasaran saudara harus benar-benar, sasaran saudara harus nyampe kepada Tuhan. Jangan ngawur saudara. Maaf Bapak Ibu, ya, di masa-masa pandemi ini saudara, saya mau sampaikan sesuatu. Ya, kalau kerja itu dibatasi, perhatikan, ke gereja dibatasi, lalu tidak berani ke gereja, tapi bisa ke pasar saudara.
bisa ke mall. Ingat, ini tidak pada sasaran. Tapi saya melihat gereja di tempat ini terus, dan saya perhatikan banyak umat Tuhan yang berani untuk datang kepada sasaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat saudara, jangan sembarangan. Kemana-mana bisa, tetapi kalau ke gereja tidak bisa, itu bahaya. Nanti saudara akan rugi sendiri. Ya, kita akan rugi sendiri. Kita tidak akan mendapatkan apa yang saudara tuju, tidak akan sampai ke sana. Oke, lanjut saudara. Filipi 3 ayat 14. Baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada Tuhan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dan Kristus Yesus. Selanjutnya, berlari-lari kepada tujuan. Berlari-lari kepada tujuan. Tujuan kita itu harus sampai. Tujuan kita itu harus sampai. Sekali lagi. Di akhir zaman ini banyak pertobatan, saudara. Kalau saya lihat di YouTube itu ngeri, saudara. Ratusan, bahkan diprediksi 1 tahun bisa sampai 2 juta manusia bertobat di Indonesia. Tapi ingat, anak-anak Tuhan juga banyak yang meninggalkan Tuhan. Kita prihatin. Mereka nanti tidak akan sampai kepada tujuan. Jadi apa kata firman Allah? Yang dahulu, ya, akan apa? Akan terkemudian. Yang terkemudian akan terdahulu. Saudara, banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus karena mereka merasa jenuh, merasa hidup sudah jauh dari Tuhan karena banyak pelanggaran dosa-dosa yang tidak terselesaikan. Mereka bisa meninggalkan Tuhan. Dan saudara harus berdoa. Tidak jauh-jauh saudara. Saudara kita yang dekat. Kita harus berdoa. Supaya apa? Supaya mereka kembali. Saudara ingat, semua ada batas. Jangan sampai kita nanti ketinggalan. Jangan sampai kita tidak pada tujuan. Tujuan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini berbicara tentang hadiah. Di bawahnya. Untuk memperoleh hadiah. Jadi pelari itu punya tujuan supaya saya mendapatkan hadiah. Nah saudara, hadiah yang disiapkan kepada kita itu adalah hadiah apa?
di bawahnya. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Hadiahnya apa? Panggilan surgawi. Hadiahnya apa? Panggilan surgawi. Ingat itu, saudara. Itu hadiah, itu pemberian dari Tuhan. Bukan usaha kita. Kalau sampai kita meninggalkan Tuhan, hadiah itu akan hilang. Hadiah yang sudah disiapkan kepada kita akan hilang ketika kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi semangat, giat, gairah untuk terus berlari menuju kepada tujuan supaya kita mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surga. Oke, saudara, saudara sudah mengerti hal ini, dan yang menjadi renungan tutup tahun pada sore hari ini ada 5 hal, Bapak Ibu. Ada 5 hal, ya. Nanti Bapak Ibu bisa catat dan nanti bisa renungkan kembali. Yang pertama, di bawahnya yang pertama, oke. Nah, Bapak Ibu, yang pertama yang Bapak Ibu harus perhatikan, di tahun 2021, ya, tentu kita ini tidak bersih. Betul Bapak Ibu ya? Tidak bersih. Tapi setidaknya ada dosa, ada pelanggaran, ada kesalahan. Nah, yang pertama yang Bapak Ibu harus perhatikan, dosa yang harus saya tinggalkan itu dosa yang semacam apa yang pernah saudara lakukan di tahun 2021. Nah, ingat saudara, opo yo dosaku tahun 2021 harus ditinggalkan. Itu berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang pertobatan. Tinggal nih, saudara. Jangan dieman-eman. Ya. Kalau dosa dieman-eman, waduh, ngeri, saudara. Ya. Nanti kita tidak akan sampai kepada tujuan. Harus ditinggalkan. Jangan diulangi lagi. Di tahun yang baru nanti saudara, pasti saudara akan merasakan dan menikmati ada perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Kalau dosa itu ditinggalkan. Yang kedua, Bapak Ibu baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janji yang saya dapat pegang. Mungkin saudara membaca ayat ini rada bingung. Janji apa toh Pak Sige? Ya. Saudara ingatlah firman Tuhan. Ingatlah ayat-ayat firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang janji-janji apa kepada kita. Ingat saudara, yang sering saya katakan, yang sering mengingatkan kepada kita, ya, di dalam Filipi pasal 4 ayatnya nanti saudara cari, ya, 19-13. Dan berbicara apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini ingat saudara. Ini janji Tuhan yang harus saudara pegang.
Tuhan pasti memberikan kekuatan, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tuhan yang menanggung, bukan saya. Sikonnya mau jadi apa, pasti saudara akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan janji Tuhan. Banyak ayat lagi. Di dalam pasal yang sama, Tuhan berbicara, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Itu pegang, saudara. Allahku akan memenuhi keperluanku. Pegangan, Tuhan aku percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan aku dalam kekurangan. Tuhan akan mencukupkan segala keperluanku, kebutuhanku. Lalu lari ke Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Apa saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Diingat-ingat, ini janji Tuhan yang harus dipegang. Carilah dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, baca bersama-sama 1, 2, 3. Perintah untuk saya patuhi. Wah, ini tidak gampang loh saudara. Perintah itu tidak gampang. Gampang enggak Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu gampang atau tidak? Patuh kepada firman. Ingat saudara, ini penting. Ini kekuatan. Kalau firman kita patuhi, saudara, ada pembelaan yang Tuhan akan berikan kepada kita karena kamu patuh. Tuhan akan pelihara kita. Kalau kita patuh, Tuhan juga apa saudara? Akan melakukan apa yang kita patuhi. Tuhan pasti tolong kita. Kalau firman Tuhan berbicara kasihilah. Kasihilah siapa? Istrimu saja yang dekat dulu. Kasihilah suamimu yang dekat dulu. Saudara, ini enggak gampang, tetapi kita harus belajar patuh, kasih. Hidup hanya sekali, ada batasnya. Mari saudara, jadilah seorang suami yang patuh kepada firman Tuhan. Jadilah istri yang patuh kepada firman Tuhan. Karena ini menjadi satu berkat yang besar. Oke, yang keempat. 1, 2, 3. Berkat yang dapat saya nikmati. Bapak Ibu di tahun 2021, berkat apa yang Bapak Ibu sudah nikmati? Sudah menikmati berkat Tuhan? Mau lebih lagi menikmati berkat Tuhan? Jadi saudara, kalau tahun 2021 harus berbeda dengan tahun 22. Angkanya jelas sudah 21, 22. Naik berapa? Harus naik level. Harus bertambah. Bukan brosot saudara. Habis 21 kok 20.
Kan tidak mungkin, saudara. Ya, tidak mungkin kita melangkah ke belakang, tetapi melangkah ke depan. Melangkah ke depan berarti kita ditambahkan oleh Tuhan. 21, 22 harus berbeda. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih untuk tahun 2021. Semua berubah. Ya, semua berubah. Nanti tahun 2002 semua akan berubah. Dan saudara harus renungkan hal ini. Harus ada perubahan. Harus menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan. Oke, yang terakhir. Yang kelima. 1, 2, 3. Kegagalan yang dapat saya pelajari. Ya, ada kegagalan Bapak Ibu tahun 2021? Ada. Ya. Harus saudara pelajari kenapa saya gagal. Harusnya tidak gagal. Kenapa saya gagal? Nah, saudara renungkan hal ini. Dan jangan sampai saudara gagal lagi dalam persoalan yang sama. Ojo gagal maneh. Ojo gagal maneh. Puji Tuhan, saudara. Renungan tutup tahun yang Bapak Ibu perhatikan. Dan saudara tangkap sore hari ini. Saudara renungkan benar-benar, saudara ingat benar-benar apakah betul firman Tuhan itu. Nanti saudara akan mengerti dan melihat, oh ternyata betul. Ya. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu.